Dan semuanya Indonesia dan juga Sobat Ambyar di Indonesia dan di seluruh dunia. Selalu sehat dan selalu semangat. Di sini di Gerakan 1000 untuk Indonesia YouTube Channels, tempat di mana kita menyebarluaskan semangat, menyebarluaskan antusiasme dan juga memancarluaskan harapan ke seluruh dunia. Dan pada sore hari ini saya ditemenin oleh Mbak Nia. Halo Mbak Nia. Halo. Hai. Gini ya. Mbak Nia ini adalah seorang penyanyi jazz ya. Dia sudah berkolaborasi dengan banyak penyisip jazz di seluruh dunia. Nah, saat ini akan menemani kita bareng-bareng. Mbak Nia, boleh dikenalkan tamu-tamu kita sekarang ini siapa saja, boleh? Iya, makasih Mas Idyas. Hari ini tamunya luar biasa ya. Kita secara global terhubung. Sudah ada bersama kita di sini yang dari lokal dulu ya. Dari lokal kita ada. Kita ada lokal dan interlokal ya berarti ya. Iya, ada lokal interlokal. Biar roaming lokal dulu. Iya. Selamat sore Mas Wiwi. Mas Wiwi Wiwi ini adalah keyboardis dari Power Slave ya, anak meta. Iya, Mas Wiwi ini dari Semarang nih, dia keyboardis legend ini di Semarang, Power Slave. Iya. Kemudian ada juga ada Mas Denny, yaitu ketua dari Sobat Ambyar Jakarta. Halo Mas Denny. Mas Denny. Halo. Set boys, set girls, Ambyar tenan. Ambyar. Kemudian ada juga seorang gitaris yang selalu mendampingi almarhum Mas Didi Kempot, yaitu Mas Guntoro dari Solo ya Mas ya. Mas Gun. Salam hormat. Wah, salam hormat Mas Gun. Salam hormat. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Nah, sekarang giliranmu Mas yang kenalin yang ayu-ayu nih. Wah, yang ayu-ayu ya. Ini ada ini interlokal semuanya nih. Nah, ada yang dari Nederland dulu nih. Mbak Yanti Lesmono, Mbak Yanti. Selamat sore. Selamat sore Mbak Yanti. Boso Londone selamat sore apa ya Boso Londonya tuh? Goedemiddag. Ya, aku yang merah Sugeng Sonten gitu ya. Nah, Mbak Yanti ini adalah temannya almarhum Mas Didi waktu beliau merancang karirnya di awal-awal waktu itu sempat di Suriname. Lah ceritanya seperti apa? Nah, nanti kita akan cerita bareng-bareng. Dan satu lagi ada yang kita impor nih dari USA, Delaware. Ada Mbak Risa, ada Christine D, dan juga ada Julina. Welcome. Hai Dun. Hai Din. Iya. Teman-teman ngomong-ngomong di USA ini lagi jam 4 pagi mungkin ya, atau jam 3 pagi Mbak Risa? Jam 5. Oh, jam 5 pagi. Mereka nih habis sahur ini ceritanya nih ya. Habis sahur atau habis ronda kira-kira ya. Oke, welcome guys. Oke. Ya. Thank you for joining us. Ya. Nah, hari ini kita akan mengambil tema adalah kebanggaan keindonesiaan. Yang kita angkat dengan temanya adalah tribute to Mas Didi Kempot. Seperti yang kita ketahui, ini luar biasa sekali Mas Didi dengan lagu-lagunya yang berbahasa Jawa gitu ya, dengan cengkok campur sari, ini bisa mendunia. Bahkan banyak milenial sekarang pun bisa mendengarkan lagu-lagunya. Nah, saya tertarik banget nih untuk cerita bagaimana awal karirnya Mas Didi. Dan kita beruntung di sini jauh-jauh dari Nederland ada Mbak Yanti Lesmono. Mbak Yanti boleh cerita nih, boleh cerita tentang Mas Didi di awal dulu, perkenalannya dengan beliau seperti apa? Monggo. Iya, saya kenal Mas Kempot 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih umur 17 tahun. Saya pertama kenal Mas Kempot di Tawangmangu. Waktu itu Mas Kempot bikin video klip Layang Kangen, dan saya waktu itu terlambat dangdut koplo karena saya dari Surabaya. Saya penyanyi pertama dangdut koplo waktu itu. Jadi saya mengenalkan dangdut koplo dan Mas Kempot mengenalkan campur sari. Gitu. Dan di situ saya ketemu Mas Kempot di Tawangmangu. Setelah itu saya mampir ke rumahnya Mas Kempot, terus mampir ke rumahnya romonya Mas Kempot, Mbak Ranto. Mbak Ranto. Dari situ sempat saya nginep sehari di tempat Mas Kempot. Dan terus sampai itu terus kami sering sekali satu panggung di Semarang, di Malang, di Solo. Waktu itu Mas Kempot dengan solo balapan dan Sewu Puto. Saya dengan lagu terlambat saya waktu itu, terlambat dangdut koplo yang sebelum dirilis sama Wawa Maritza kan saya dulu ya. Waktu itu
dangdut koplo. Kira-kira waktu itu tahun berapa ya Mbak Yanti? Tahun berapa waktu itu? Itu tahun 2000. Ya. Tahun 2000. Terus dari situ kami sering satu panggung ketemu satu panggung dari Jarum Gudang Garam, sponsornya waktu itu ya. Boleh sebut sponsor ya? Gak apa-apa, lanjut. Terus sama Paramek waktu itu, Paramek mendiang Pak Sampe, terus sebagian organisasi-organisasi lain. Lantas kemudian waktu saya mau menikah, saya kasih undangan Mas Kempot, tolong jenengan datang ya. Terus Mas Kempot bilang, loh Yan, kowe rapi ambek kancaku iki Orlando iki kancaku lho. Tenanan Mas, aku bilang, "Ya, walah Mas kok mbulet ae." Kok dunia ini sempit gitu ya, teman juga ya. Ya, dunia sempit ya. Terus saya hijrah ke ke Belanda. Waktu itu ya dari situ kita agak berkurang, akhirnya kontak kita agak berkurang, tapi dengan tahun 2011 2013 beliau datang lagi datang bikin show ke Belanda. Ya, waktu kita akhir dari situ kita kontak lagi. Terus dengan organisasi pertama Mas Kempot Pasta Entertainment, Pakem Entertainment itu dengan Pak Pat dan Ibu Pak Pat Ahmad Marwan, Pakem Entertainment. Di situ Mas Kempot pertama kali bikin show di Belanda itu tahun 1996. Waktu itu di Sutemir. Waktu itu lagu kesayangan orang-orang di sini tuh Layang Kangen. Oke, Layang Kangen. Ya, lagu kesayangan orang-orang di sini dan orang Jawa yang di Suriname. Waktu itu Layang Kangen sangat populer sekali dan diterima oleh masyarakat di Suriname, masyarakat Jawa di Suriname dan masyarakat Jawa yang ada di Belanda. Oke. Dan sampai dari situ kita tetap keep kontak. Beliau kasih saya 3 lagu untuk beliau sempat bilang, Yan, kamu itu kuat nyanyi di dangdut. Jadi saya berusaha juga di sini membudidayakan lagu-lagu Jawa dan lagu-lagu dangdut. Gitu. Itu bisa diterima ya dari bahasanya gitu, bisa masuk ke mereka tuh Mbak? Iya kan di sini ada kumpulan orang-orang Jawa, Suriname, dan orang-orang Indonesia sendiri. Dan bahkan yang bukan Jawa atau bukan Indonesia, mereka ikut asik joget gitu ya. Itu. Lantas tahun ini saya bulan Februari saya dikontak dengan salah satu organisasi di Suriname untuk membuat show dengan Mas Didi Kempot. Jadi saya yang bagian acara awal, Mas Kempot yang acara intinya. Jadi saya yang pembukanya. Itu untuk tanggal 8 Agustus untuk imigrasi Jawa, imigrasi Javans di Suriname untuk 8 hari waktu itu. Rencananya dengan Bapak Romo gitu ya namanya. Dari situ Mas Kempot sudah hitung hari, 8 hari, oke, nututi, kata orang Jawa nututi, oke, iso aku itu katakan. Dari situ sampai akhirnya datang COVID, lantas saya dapat kabar pagi itu beliau meninggal dunia. Berpulang ya, sempat tidak percaya dan kaget ya waktu itu ya. Tapi ya Tuhan punya rencana lain, jadi Tuhan lebih sayang sama beliau. Iya. Gitu. Ya, perlu diketahui sebenarnya memang banyak ya tahun ini gitu konser beliau juga nanti
ya dengan teman-teman yang lain kayak seperti yang mungkin dari teman kita yang dari Amerika gitu juga ada planning, Mas Guntoro dan yang lainnya ada planning, tapi ya karena COVID ini harus terhenti dulu gitu ya. Dan ini untuk khusus untuk karena tribute ini nanti teman-teman boleh saling bertanya ya. Jadi kita saling ngobrol. Kalau misalnya Mbak Nia ada pertanyaan ke Mbak Yanti, boleh langsung tanyakan, atau Mas Guntoro pengen bertanya juga, monggo. Jadi kita ubah karena ini sifatnya kekeluargaan untuk mengenang Mas Didi Kempot yang orangnya juga sangat ramah gitu ya. Kita saling ngobrol aja gitu. Dan juga mungkin dari Denny nih. Ini sobat ambiar milenial nih, yang saya sendiri juga luar biasa ini milenial tuh yang mereka taunya K-pop tuh. K-pop tuh sekarang jadi singkatannya Kempot Pop itu. Bukan Korean pop istilahnya kan. Itu bisa masuk padahal bahasanya Jawa gitu. Mbak Nia ini orang Medan ya. Horas ya gitu ya. Itu tertarik untuk dan dia belajar bahasa ini Jawa. Nama Kempot sendiri itu dari kelompok pengamen trotoar. Dan jangan salah, Mas Kempot juga pandai bicara Suriname ya. Jadi Suriname namanya Seranang Tongo. Dia pandai bicara Suriname. Betul. Nah, Mbak Nia ada yang mau tanyain, Mbak Nia? Iya. Aku mau tanya sama Mas Denny nih. Awalnya gimana Mas bisa sebagai anak milenial ya bisa tertarik untuk bisa terlibat di ini kan bisa dibilang besar nih ya organisasinya Sobat Ambiar, ada Jakarta, ada Solo, ada di mana-mana. Awal mulanya gimana Mas, bisa diceritain nggak? Apakah lagu-lagunya begitu menusuk hati sehingga terkesan banget gitu, gimana Mas Denny? Kalau dari Jakarta sih kalau aku sih penasaran gitu kalau aku. Oh gitu dari ya. Jakarta, maksudnya penasaran hampir setahun yang lalu lah kira-kira itu, yang lagi rame-ramenya itu. Terus aku coba cari tahu di Instagram, tapi pas di Instagram aku lihat di Jakarta itu belum ada gitu. Aku lihat belum ada, maksudnya kan biar cari teman bareng, maksudnya nonton bareng gitu kan. Ya udah dari situ nggak ada, akhirnya aku inisiatif untuk bikin lah, untuk bikin akun Instagramnya, akhirnya WhatsApp grup, akhirnya kenalan dengan sobat ambiar lain yang ada di Jakarta, mulai jalan, mulai aktif, akhirnya di TV, di konser selalu datang, selalu ini, akhirnya sampai sekarang lah, hampir Agustus nanti kita baru 1 tahun lah. Total anggota udah berapa tuh Mas Denny untuk Jakarta sendiri? Untuk Jakarta kita ada sistem membernya itu udah hampir dari bulan Januari kita mulai open member. Oke. Karena kita pengen. Jadi sistem pendaftarannya gimana tuh untuk membershipnya? Kita cuman via WhatsApp. Oh gitu ya. Konfirmasi ke WhatsApp, terus akhirnya kita kasih formatnya, nanti tinggal ada biaya registrasi dan ada biaya kas bulanan nantinya. Oh gitu. Ya masih terjangkau lah gitu ya. Terus akhirnya langsung nanti bakal kita invite ke Telegram. Dari situ kita baru berkenalan lah di Telegram group. Dulu itu sempat ada WhatsApp group, cuman karena keamanan dan kenyamanan akhirnya kita pindah ke Telegram group gitu. Yang itu lebih kuotanya lebih banyak lagi. Ya. Nah ini Mas Denny ini adalah millennials yang ada di Indonesia tuh. Nanti Mbak Nia boleh tanya itu millennials yang ada di USA ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke Mas Gun dulu nih. Mas Gun ini yang sampai terakhir mendampingi Mas Didi sebagai gitaris nih ya. Kalau dulu seingat saya ketika waktu zaman-zaman saya awal di Solo juga, itu kayak stasiun balapan, Sewu Kuto itu penggemarnya tertentu tuh. Karena Mas Kempot sendiri kan waktu itu juga Jawa penggemarnya juga khusus gitu ya, yang mungkin milenial saja mungkin nggak ngira gitu. Tapi sekarang bisa ke milenial, Mas Gun, apakah ada perubahan seperti apa kira-kira dari bermusiknya, atau mungkin pengalaman Mas Gun dengan Mas Didi Kempot seperti apa? Monggo. Jadi begini Mas, kalau waktu pertama lagu Stasiun Balapan itu saya memang belum bergabung. Jadi memang itu masih ganti personel itu. Ya, kayak mungkin usia saya mungkin masih berapa lah. Tentang fenomena formasi musik Mas Didi yang bisa tembus ke milenial itu mungkin kan karena memang sudah alam yang mengaturnya Mas. Iya. Jadi saya mendengar di TV ada yang pencetus
buat patung di stasiun balapan di Solo ya. Di stasiun balapan itu katanya pendiri itu yang punya ide itu sebagai penebus dosa bahwasanya penebus dosa kepada Mas Didi Kempot yang tahun-tahun kemarin kita telah mengabaikannya karya-karyanya. versinya dia rinding dia aku jadinya. Jadi kenapa harus baru sekarang Mas Didi dengan sebagai seniman Jawa yang sedemikian talentanya bisa tembus ke internasional, kita baru bisa memberikan apresiasi pada tahun-tahun ini gitu. Ya, terus dari sama yang bersangkutan ini sebagai penebus dosa kita kepada Mas Didi. Sampai sedemikian Mas. Ini ya. Iya. Mas, ada ini nggak Mas sedikit pengalaman pribadi kan Mas sangat dekat lah ya, hampir hari-hari menghabiskan waktunya dengan almarhum. Pengalaman pribadi yang sangat menyentuh dan nggak akan bisa dilupakan dengan almarhum itu apa Mas Gun? Mungkin di luar musik gitu. Apa ada pesan? Kalau dalam musik dulu tuh, kalau dalam musik tuh makmum pertama saya bermain di Suriname sama diajak beliau, itu saya tuh melihat cara mengkonsumsi orang sana ke lagunya Mas Didi itu, saya mengapresiasinya sangat merinding, Mbak. Saya nangis, Mbak, itu, Mbak. Makmum pertama saya, Mbak. Jadi kita formasi musik pop, ada bass, drum, gitar, sama keyboard. 4 orang itu ternyata yang berkembang di sana itu bisa membuat orang itu nangis gitu loh, Mbak. Ya saya kan sebagai pengiringnya beliau kan jadi nangis juga toh, Mbak. Loh, kenapa toh? Jadi ke bawah ambiar ya. Nangis ya. Jadi ambiar, Mas. Itu 2009, Mbak. Saya kesana 2009, awal 2009 kita di Suriname dengan formasi pop, ada drum, ada keyboard, dan bass, dan gitar itu. Jadi kita latihan di tempatnya almarhum Pak Raji, pemilik stasiun TV Garuda di sana. Itu Pak Raji itu, almarhum Pak Raji itu sama Mbak Florin itu yang mendatangkan Mas Didi bertahun-tahun itu. Itu kita latihan di rumahnya beliau. Ada orang Suriname asli sana, keturunan Jawa. Lihat latihan itu nangis, Mbak. Saya juga merinding toh, Mbak. Ini piye toh iki? Saya juga malah bingung. Mungkin musiknya ada magicnya gitu ya, bikin orang, saya aja yang nggak ngerti bahasanya Mas bisa ke bawah, bisa nangis, apalagi yang ngerti bahasanya ya Mas ya, apalagi yang ngiringin. Jadi memang Mbak, memang kekuatan notasi Mas Didi betul. Mungkin ya. Jadi melodinya Mas Didi itu mungkin lirik-liriknya juga mengingatkan tembus ke Sanubari. Apalagi kalau ngalami ya Mas Guntoro gitu. Ojo curhat lu nek kene lu ya. Kalau saya kok Mas. Mungkin sekarang aku boleh nanya ke Mas Wiwi ya, Mas Dias ya. Boleh, tapi jangan susah-susah ya. Enggak. Mas Wiwi musisi gitu di Indonesia juga, nama Power Slave ini sangat berkibar gitu sebagai musisi di jalur bisa dibilang rock ya. Rock and roll. Rock and roll, melihat fenomena seorang almarhum Didi Kempot bisa menyedot perhatian milenial tuh bagaimana pandangan atau pendapat dari Mas Wiwi di sini? Ini luar biasa. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin para penonton. Saya Wiwi Sudarno, saya keyboardis Power Slave. Saya melihat Mas Didi Kempot itu adalah sebuah fenomena musik Indonesia yang luar biasa, di mana bahwa itu lirik bahasa Jawa yang notabene waktu itu terkenal dengan campur sari, itu bisa mengindonesia bahkan mendunia, di mana ya itu tadi Mbak Nia aja dari Batak tidak tahu artinya gitu loh. Kalau dari sudut pandang saya adalah dari sudut pandang industrinya itu sebuah terobosan yang luar biasa. Kalau dari mungkin dari penulisan lagu ya, dari penulisan lagu saya pernah membaca sekelumit tentang
riwayat Mas Didi, bahwa penulisan itu yang kalau menurut saya ada kontradiktif tapi asik. Kenapa? Patah hati. Orang dibawa patah hati, lah gue patah hati kok malah gue jadi galau, jadi apa? Patah itu dibawa jogetan itu yang luar biasa. Iya. Benar nggak, Mas? Paradoks, betul gitu. Itu apa? Saya sering berpikir gini, kenapa musik dangdut itu lagunya sedih, tapi dia tetap sedih tapi tetap asik gitu loh. Itu yang membuat saya berbeda. Yang ketiga yang saya lihat adalah karisma. Jadi karisma seorang Mas Didi Kempot itu luar biasa karena perjuangan beliau. Jadi sebuah sebuah perjalanan yang luar biasa dari tahun sebelum milenial sampai dengan milenial, beliau tetap bisa bertahan. Itu pandangan dari saya. Jadi beliau adalah patut sangat dihormati, betul, dan sangat untuk dicintai sebagai artis besar di Indonesia itu. Dan sangat konsisten ya dengan bahasa Jawanya, dengan campur sarinya, nggak goyang kemana-mana tuh. Konsisten di situ. Satu hal lagi itu, Mas, konsistensi itu yang harus dimiliki oleh para musisi siapapun, dari jazz, rock, pop, atau dangdut atau apapun itu, kalau dia mau besar, saya pikir konsistensi itu sangat betul. Seperti halnya Mas Wiwi konsisten di rock and roll gitu ya, Mbak Yanti konsisten di dangdut walaupun sudah sampai Netherlands gitu ya. Demikian juga dengan Mas Gun gitu ya. Nah, sebelum nanti Mbak Nia akan bertanya ke teman-teman di USA, aku mau ingetin nih jadi di sini nanti kita akan ada kuis juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang nonton YouTube channel kita. Jadi ini ada pertanyaan, ada di negara yang satu negara di belahan benua di Amerika gitu ya. Dan di situ ada banyak warga Jawanya di situ, dan di situ penggemarnya Mas Didi Kempot banyak sekali. Di negara manakah itu? Ya, nanti kalian bisa chat ya di YouTube chat. Nah, nanti akan ada diambil 2 pemenang untuk mendapatkan kaos ya, kaos Gerakan 1000 untuk Indonesia, dan juga masker. Tuh, ada masker keren juga. Dari Gerakan 1000 untuk Indonesia. Ada 2 pemenang. Yuk buruan kalian chat gitu ya. Negara yang mayoritas penduduknya bahasa Jawa dan itu banyak fanbase-nya Mas Didi Kempot di sana. Negara mana? Ayo silahkan langsung chat. Nanti ada admin yang akan dari tadi negaranya. Ya, betul. Mbak Nia silahkan untuk lanjutin pertanyaan. Sekarang kita boleh pindah benua ya. Tadi udah dari Belanda, balik lagi ke Solo. Sekarang I would like to ask you, hello Christine and Jolina B. Christine, Jolina B and Mbak Risa. Halo. And Mbak Risa. Mbak Risa agak geser dikit biar kelihatan wajah cantiknya. Hi. How are you? Hi ladies, how are you ladies? Good. It's 5 a.m. now ya di sana ya. Yes. 5. Okay. So I would like to ask you, Christine and Jolina ya. You are young millennials ya, but why you choose this kind of music? Because I know especially in America there's a lot of young artists, they sing musik-musik yang there's R&B, rap, and pop, like, rock. Why you choose campur sari? Why you choose campur sari? And how did you know this music? Because even for most of Indonesian people, this is not our daily language. So who introduced you to this music and why you choose this music? Yeah, so this lady right here. Oh, that lady. Manajernya, beliau adalah manajernya ya. Okay. She's the one who introduced both of us to dangdut music, and we've just really fallen in love with it. Like you fall in love with it. Yeah. Wow. It's just like the heartbrokenness, the just like so like powerful, emotional, and the music is like something that you can listen to like no matter what your mood, and it's just it's like very calming, but you really get into it. Like you can feel his lyrics even when you don't know the words.
Yeah, what they mean. You still feel it. So how you learn to pronounce the each word? Because even for me as Indonesian, I have to, you know, Japanese language is not easy. One by one. So how you learn? I think we take it one by one too. Yeah. One by one. One by one, like nanging. Bojo loro. Coba mereka ngomong. Paling susah. Coba mereka ngomong ngang. Yeah, then you can't. We're not very good at young. Like it doesn't. Not in the English language at all. Not NG, those NG words. Yeah. Paling susah itu. Untuk Mbak Risa sendiri sebagai orang Indonesia yang berada di Amerika, boleh diceritain Mbak awalnya memperkenalkan musik khususnya campur sari ini kepada mereka sampai mereka benar-benar bisa menghayati, meresapi dan ikut melestarikan, itu gimana Mbak ceritanya awalnya? Awalnya sebenarnya dari tahun 2007 ya, saya bikin audisi dangdut in Amerika. Itu kita udah pilih lagu. So definitely from that moment 2007 kita memang udah suka campur sari. Dan beneran memang kemarin pas lagi Mas Didi lagunya naik lagi, Christine nyanyi Pamer Bojo, dia nyanyi Cidro, jadi pas memang banyak yang suka karena musiknya unik ya buat orang Amerika, kayak mereka pada enjoy dansa walaupun they don't even know what it means, right? You guys enjoy the beat. Yang penting joget ya. Yang penting joget, benar. I can tell in his music videos though, like that one where he like kicked the sand, I was like, he's sad, and then the girl's sad, and it just seems like there's a relationship like breaking up or something. So have you, Jolina B and Kristen, have you ever been to Indonesia before? No. Tidak. Oh my God. Do you have tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, nggak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu tentang Indonesia. Keren. Manajernya hebat. Mbak Risa, kayaknya ada planning juga ke Indonesia kan katanya dengan Mas Didi Kempot tahun-tahun depan ini? Kapan tuh? Tadinya kita memang udah di reach out ya dari Bintang 7 Bejo, udah diminta untuk memang sebagai Christine kemarin video Pamer Bejo untuk kampanyenya Mas Didi Kempot, gitu. But unfortunately he passed away, so you know we're hoping we can contribute like what we're doing right now. So. Jadi memang sudah ada rencana ya. Insya Allah kita tadinya November ya. What am I saying to them? Sorry, I'm talking Indonesian. I kind of understood November or something. So we have to try to understand. Kita memang tadinya planning ke Indonesia, Insya Allah November dengan mereka berdua. November ya. Jadi berkaitan dengan wabah ini, pokoknya rencana itu mudah-mudahan nggak mundur ya Mbak ya, supaya tetap bisa kita mendengarkan versi Amerikanya lagu-lagu campur sari. Dan kita memang siap dengan 6 lagu ya, mereka tahu 3, mereka tahu 3. So it's like udah cukup lah untuk show di sini, udah keliling Indonesia ya. Amin. Bantu ya. Aku doain pokoknya pengen ketemu. Amin. Oke, siapa tahu nih videonya bisa diputerin nggak nih? Mungkin teman-teman di operator Badi mungkin kita lagi siapin ya. Ada videonya dari Christine juga ya, yang lagi nyanyi itu kayaknya. Oke, tapi sambil teman-teman nyiapin gitu ya. Kalau fenomenanya di Amerika ternyata juga bisa diterima, dan di Belanda pun juga bisa diterima ya Mbak ya. Sejauh mana sih pendengarnya itu siapa saja tuh kalau di Belanda, Mbak Yanti? Di mana? Kalau di fansnya? Iya betul. Iya, pendengarnya dari kalangan apa aja gitu. Oh, di Belanda kebanyakan orang menengah ke atas kalangan. Tapi mereka di sini orang Jawa banyak sekali, juga Jawa dari Indonesia dan Jawa dari Suriname itu banyak sekali di sini. Bukan hanya orang Jawa, tapi orang Belanda sendiri juga mereka suka, dan orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jawa pun mereka juga suka gitu loh. Seperti terakhir Pamer Bojo itu udah ini banget, hits banget gitu ya, sampai di sini gitu kan. Itu jadi kan kalau
joget bareng sama cendol dawet gitu. Iya, cendol dawet, betul. Marah ngelak cendol dawet. Marah ngelak. Belum buka soalnya kan. Yang saya tahu memang ini ya, apa dulu awalnya itu ketika Mas Mami almarhum juga kakaknya Mas Didi, itu awalnya Mas Mami sama Mas Didi tuh bikin lagu sebenarnya. Dan di Indonesia waktu itu belum booming banget. Malah ketika dibawa Belanda jadi booming waktu itu. Iya, waktu itu benar. sempat saya lihat Mas Mami cerita ketika ngobrol dengan Mas Didi juga. Di Belanda itu sudah duluan booming, di Indonesia belum terlalu booming gitu. Dan agaknya memang di Belanda apresiasinya luar biasa juga ya. Ya, benar sekali. Karena Mas Kempot bersaudara ini dan bapaknya itu mereka memang benar-benar seniman sejati. Jadi mulai dari Mas Kempot, Mas Mami yang pelawak, Mas Sentot Sentot almarhumah itu juga bisa nyanyi, suaranya juga bagus. Dan Mas Eko itu nari. Jadi mereka ini memang keluarga, benar-benar keluarga seniman sejati. Iya. Dan lagunya Mas Kempot di Indonesia, di Suriname dan di Belanda sangat diterima mulai dari kalangan bawah sampai menengah sampai kalangan atas sampai pejabat. Dan Mas Kempot kalau datang ke Suriname selalu yang jemput itu Pak Menteri. Wah, dan juga Pak Presiden yang datang juga waktu itu ya. Ya, Pak Presiden waktu itu tahun 2018. Oke. Itulah kenapa Mas Gun sampai nangis-nangis tuh di Suriname. Benar-benar karismatiknya Mas Kempot memang benar-benar beliau memang sangat berkarisma. Dan kalau beliau membuat lagu, menciptakan lagu itu memang lagu tentang derita orang, Jadi benar-benar lagu seumpama dia menciptakan lagu cerita tentang si A gitu ya. Dia bagaimana cerita kehidupan si A, dia menciptakan lagu seperti itu. Kadang dia menciptakan lagu juga dari cerita hidupnya sendiri. Iya. Bisa menuangkan pengalaman hidup ke dalam satu lagu gitu ya, dengan musiknya yang sederhana, kata-katanya yang dalam. Betul. Sampai akhirnya milenial nggak cuma di dalam negeri tapi di luar negeri pun bisa ikut menikmati ya, gitu. Luar biasa banget. So Jolina B and Christine, can you do the dangdut dance? Badi, musiknya bisa di-setel nggak? Musiknya Christine. Oke, kita mau setelin dulu ya. Musiknya Christine dari USA ini, mereka logatnya seperti apa? Bojo loro atau bojo loro? Nah, itu dia loro. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, check it out. Ini video dari Christine dari USA. Yes. Pamer bojo. Oh, Karen joget saya ini video klipnya saya. Karen joget saya. Yes, I love this song. Versi cendol dawet tapi gaya Amerika. Agak wit. Yeah, wit.
guys. Let us know. Let us know. Ya. Tapi bro, berapa menit sih Mas nanti? Nah, oke. Jam berapa Mas? Yes. Jam 5 rencana. Oke, teman-teman sekalian, kita udah nyaksikin itu teman-teman dari UST gitu ya. Tadi si Christindi dan Marisa menyanyikan lagu Didi Kempot tuh di mobil gitu ya. Dan ada cendol dawat gitu ya, yang apa namanya? Dawit katanya. Dawit. Iya, iya. Nah, kalau apa namanya? Dulu proses penciptaannya waktu dengan Mas Didi waktu awal-awal yang Mbak Yanti tahu ketika awal di Suriname dengan yang sekarang, mungkin apakah ada perbedaan? Mas Gun mungkin bisa cerita proses penciptaannya lagu itu bagaimana sih selama prosesnya? Apakah beliau pakai gitar menyanyi dulu kemudian dibikin teksnya atau bagaimana? Atau teksnya dulu baru lagunya gitu? Wah, ini ke siapa Mas? Itu ya, kalau ini Mbak Yanti dulu terus nanti Mas Gun. Ke Mas Guntoro yang lebih. Oh, Mas Gun yang lebih tahu Mas Gun. Gini, kalau saya sih taunya Mas Kempot itu kalau untuk ininya kebanyakan pop Jawa. Kalau di Suriname dan Belanda ya, karena mereka dulu tidak mengenal dangdut. Oh, oke. Dari pop Jawa. Lebih ke situ dan dari two step. Dua two step seperti yang bisa dibuat dansa seperti poco-poco, two step seperti itu. Ya. Seperti itu. Terus liriknya juga lirik tentang seperti Nikeri, kapan hari dia juga ya di Suriname dan lagu Nikeri. Akhirnya dia di situ Nikeri. Dia tulis lagu. Terus ada lagi lagu Ajuma. Ajuma itu paper lombok Ajuma. Paper. Dia tulis juga lagu. Dia jadi dia Ajuma iki cek pedesing ngono ya. Ya langsung dia tulis lagu Ajuma, dudu Ajuma, kaya lombok Ajuma, seperti itu dia tulis. Jadi apa yang dia mudah sekali dia mendapatkan ide dan inspirasi itu dia dapat juga mudah sekali, langsung dia ambil gitar, dia mainkan, sudah jadi lagu. Ya, ini di live-nya nih kita lagi tayangin nih Mas Guntoro lagi latihan nih di YouTube live-nya tuh. Kelihatan Mas Gun lagi gitar tuh ya, lagi main gitar, kemudian di studio, entah ini lagi ngarang lagu baru atau bagaimana di studio langsung jreng jadi lagu atau gimana Mas Gun? Kalau yang proses penciptaannya terakhir-akhir ini? Kalau Mas Didi itu orangnya memang jenius kok Mas. Jadi misalkan dia lihat suatu sikon ya, suatu dan kondisi baik di sekitarnya atau bisa teman-temannya atau kerabat-kerabatnya itu dia langsung tanggap Mas. Itu memang benar-benar orang pilihan gitu. Kalau saya iya. Jadi terus dia nulis gitu aja juga udah jadi kok. Nulis gitu udah jadi kok. Oh, luar biasa banget ya. Dan liriknya itu sangat mudah, gampang diingat. Iya, dan nelongso banget itu, nelongso banget, apalagi untuk yang ngalamin itu nangis getih tenan itu. Bener-bener nelongso tenan itu. Lah itu semua tambahin Mas. Ya, gimana Mas Ibi? Jadi benar Mas Guntoro itu, seorang musisi jenius adalah ketika dia menemukan sesuatu, dia tidak pernah menunggu. Dia akan menjemput ide, karena mitos saja. Gue lagi ngopo, aku nunggu ide ya orang berubah tuh. Ya. Ini musisi jenius semua nih ngumpul nih kayak ini. Oke. Lah terus tadi kalau untuk silakan Mbak Nia. Mas Denny, ada rencana apa dalam waktu dekat ini dengan Sobat Ambiar Jakarta? Apa ada kumpul-kumpul, bukber virtual gitu, sambil mengenang beliau? Ya, terdaga sih kita lagi siapin ada mau bikin kamar cidrum sih. Jadi di Jakarta kita ada rencana bikin kamar cidrum, udah kita sewa kamar gitu. Terus nanti kita bakal kumpulin koleksi-koleksi kayak kaset, kayak kaos, kayak tiket-tiket konser, itu bakal dikumpulin di situ semuanya. Nanti bisa jadi buat orang kalau mau Sobat Ambiar, kalau mau ke Jakarta atau yang dari luar kota atau yang dari Jakarta sendiri mau main, mau nostalgia, mau di sini, itu bisa ke sini sih. Itu yang kita lagi siapin sih. Itu semuanya tuh dari uang kas bulanan, dari member juga, dari berbagai penjualan merchandise juga gitu. Jadi silaturahmi tetap lanjut ya? Masih silaturahmi masih. Baik via virtual atau via langsung.
Mungkin juga masukan untuk video-video Mas Kempot dari awal karir, terus inian untuk dikumpulkan gitu. Benar, Mas Denny, saya ada video kangen nggak Mas Denny? Kangen loh Mas. Kapan di Jakarta lagi Mas? Setiap kita show di Jakarta, kalian benar-benar loyal banget, nemenin sampai ke hotel. Lihat videonya di YouTube aja sampai ikut-ikutan merinding. Gak ada di situ sampai atas ini ambil sendiri aku. Ini aja aku merinding tuh. Oh ya, alhamdulillah. Mas Denny nanti kalau mau videonya Mas Kempot waktu show tahun 1998 saya ada. Oh, alhamdulillah. Makasih. Kasih ke Mas Denny. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Ya waktu itu Mas Kempot lincah banget. Kemarin sebenarnya juga masih lincah beliaunya kan, tapi ya cuma 5 detik gitu menggeh-menggeh gitu ya. Tapi kalau Anda lihat bagaimana dulu perjuangan Mas Kempot di awal, jadi Anda pasti melihatnya, oh pantes saya orang ini memang sangat tepat untuk menjadi benar-benar punya nama besar, maestro, punya nama besar, memang sangat tepat sekali karena perjuangannya waktu awal bagaimana dia di panggung itu lincah, udah gitu dia suka ngelucu. Keluarga dagelan kok Mbak. Oh iya, Mbak Rantonya itu legend banget dia, Mbak Ranto. Iya. Keluarga dagelan ya Mas. Dan memang perjuangannya tuh luar biasa. Yang saya tahu Mbak Ranto tuh dulu waktu kecil Mas Didi tuh dibeliin sepeda jengki tuh. Yang kemarin Mbak Yanti juga sempat cerita tuh, pit kebu kalau di Solo gitu ya. Itu dijual sama Mas Didi, dibeliin kencrung itu, gitar gitu ya. Kemudian dia lari ke Jakarta ngamen di sekitaran Palmerah di JDC itu. Dan di situ pun karismanya memang sudah tampak tuh waktu itu, walaupun sama-sama di Kempot namanya kelompok pengamen trotoar gitu ya di jalanan gitu. Tapi orang-orang teman-teman di situ manggilnya Dan gitu, istilahnya pemimpin. Dan beliau juga benar-benar komandan itu ketika beliau mengawali itu. Dan bersama Mas Mami pun juga, bos kok malah neng dalan, tapi Mas Mami ya oke, almarhum gitu ya. Nah itu sampean ya Mas, sampean paman saya, om saya itu umurnya udah 70 tahun ini 71 ya. Itu Mas setiap hari ngapalin lagu ini sampai selalu minta di print lagu-lagu Tatu lah, Stasiun Balapan lah, Kuto Sewu Kuto ya. Kuto Sewu. Ya. Salah ya, kebalik ya. Jangan salah menilai, ada versi Jawanya ya. Iya. Nah, terus Petaman Asmoro lah, Perawan Kalimantan. Itu om saya itu nyariin 71 tahun ya. 71 tahun. Luar biasa. Dan bukan baru-baru ini aja, artinya sebelum beliau almarhum pun sudah mulai mengumpulkan lagu-lagu sampai saya kan tinggalnya di Ranch ya, di sini di Kampung 99 di Depok. Itu ada beberapa tamu ibu-ibu, ada Mbak Nani, Mbak Ika, Mbak Rini, Om Heri. Itu setiap kesini pasti requestnya lagu-lagunya almarhum, sehingga otomatis bukan terpaksa, mau nggak mau saya jadi belajar mempelajari lagu-lagu ini dengan keyboard, dan itu efeknya sangat luar biasa. Ya benar, lagunya isinya patah hati tapi bawaannya tuh sukacita, senang gitu ya. Makanya jadi fansnya ini luas banget ya, dari Denny yang 17 nih 17 sampai Eyang yang 71 tahun ya, yang Eyang Mbak Nia gitu ya, yang 71 tahun. Itu luar biasa. Mas Gun rasanya gimana sih ketika karyanya diapresiasi? Mas Gun itu mau nggak mau Mas Gun harus dicatat sebagai bagian dari musikalitasnya Mas Didi Kempot, mendengar apresiasinya sedemikian besar nih, gimana rasanya Mas Gun? Ya senang saja Mas, di bawah naungan almarhum kita dan teman-teman itu merasa bangga mendampingi karir beliau sampai tutup usia. Saya kurang lebih 12 tahun diajak beliau ngamen sana sini. Ya alhamdulillah. Total berapa tahun Mas Gun tadi? Saya 12 tahunan. 12 tahun. 12 ya? 12. Ya itu kelebihannya beliau almarhum itu tidak membuat lagu-lagunya bukan hanya saja lagu-lagu umum Mas. Jadi lagu tentang kepolisian, TNI itu bagus-bagus Mas. Antara lain itu yang sangat nandes di sampai lagu himbauan ada ya Mas ya? Lagunya Kasetnya Ning Prajurit. Itu bagus banget. Jadi kayak
ibaratnya prajurit yang sedang bertugas pisah sama keluarganya, itu tergambarkan dalam video klipnya itu. Jadi Mas Didi itu seorang benar-benar konseptor, Mas, antara pembuat lagu dan video klipnya. Jadi dia sangat mensinergikan dengan liriknya dengan visualnya gitu. Benar-benar konseptor. Jadi menyutradarai juga video-video klipnya ya? Ya pokoknya ide-idenya tuh selalu Mas Didi yang Mbak, yang depan dulu gitu. Yang mengembangkan. Jadi kan memang benar-benar luar biasa ya. Kesetiaan kawanan yang saya lihat itu ada Mas Jambul tuh yang selalu juga dia ajak di awal-awal ketika syuting stasiun balapan. Kemudian teman-temannya kadang-kadang juga diajak sebagai MC itu di acara konco kue yo sing MC yo. Ya, MC temennya yang mungkin yang di terminal. Wah ini luar biasa ini. Yang apa namanya solidaritas antar temannya, dan itu ditunjukkan juga karena ini kita dalam rangka COVID-19 gitu ya. Mas Didi luar biasa di masa-masa pandemi ini. Beliau dengan konser dari rumah bersama Mas Gun juga itu dengan Kompas TV juga mengadakan konser dari rumah dan bisa terkumpul 7,5 miliar untuk penanganan COVID ini. 7,6 miliar. Kita berikan tepuk tangan bareng-bareng ya, please. Itu dan you really appreciate. Yes. Dan Sobat Ambiar pun juga membantu loh. Bukan hanya Mas Didinya, Sobat Ambiarnya pun juga membantu untuk pendistribusiannya. Kemarin sampai 11 truk tuh dari NU. Kemudian yang saya tahu Mas Gun ini juga ikut membantu untuk pendistribusiannya sampai di Desa Gundang. Terima kasih loh Mas Gun, luar biasa. Itu luar biasa, bukan hanya Mas Didinya tapi ikut ini loh, ikut bagaimana ini bisa sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Itu luar biasa banget tuh. Mengawal ya Mas ya. Iya, supaya apa yang diamanahkan itu bisa tepat ya. Nanti kayaknya ada video juga tuh ketika Mas Gun membagikan sumbangan atau membagikan bansos dari hasil dari hasil konser itu. Kemudian juga di Solo, Mas Didi Kempot setahu saya dia juga membuat lagu bersama Pak Wali Kota Solo, Pak FX Rudi. Itu judulnya apa? Ya, Mas Gun? itu dia. Ojo Mudik. Himbauan ya. Ojo mudik ya. Ojo mudik itu himbauan supaya nggak mudik. Dan luar biasa banget memang himbauannya ya, balik-balik karena ini kita pun juga gerakan 1000 ini karena untuk penanganan COVID. Balik-balik saya juga mengimbau ke teman-teman jangan mudik gitu ya, sebisa mungkin juga tetap stay at home. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Kalaupun harus keluar gitu ya, tetap pakai protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker, utamanya pakai masker sehingga kita sama-sama bisa menjaga kesehatan satu dengan yang lainnya. Dan yang luar biasa tadi bahwa selain Mas Didi tuh kayaknya menciptakan benar-benar dari hati dan bisa dinikmati oleh banyak orang tuh ya Mbak Nia ya, teman-teman sekalian. Nah kita juga ingin melihat nih kalau tadi Christine Di si sings lagu yang baru gitu ya. Ini kita juga ingin menyaksikan Julina nih. Dia akan membawakan lagu Stasiun Balapan. Julina B. Ya, Julina B akan membawakan Stasiun Balapan. Kita lihat nih bagaimana dari Amerika menyanyikan Stasiun Balapan. Balapan Station. Check it out. Oke guys, Stasiun Balapan salah satu lagu yang kita pakai dari tahun 2007 untuk audisi dangdut in Amerika. Dan sekarang beneran dengan penyanyi Amerika yang cinta dangdut. Stasiun Balapan, Jolina B. Stasiun Balapan, utus solo sing dari kanangan, kowe karo aku. Naliko neter kelonggamu, ning stasiun balapan, rasane koyo wong kelanggan, kowe ning alatku. Rakroso nete salah ning pipiku. Oke teman-teman udah nikmatin ya lagu Stasiun Balapan, Balapan Station kalau versi USA-nya ya Mbak Nia ya. Oke. Dari segala perbincangan kita ini tadi luar biasa banget. Mas Gun sudah bercerita tentang proses musikalitasnya Mas Didi Kempot. Mbak Yanti juga sudah bercerita mengenai awal-awal beliau juga membangun karir, bagaimana juga mencipta lagu. Kemudian dari USA juga menceritakan bagaimana mengagumi karya-karya beliau dan juga bagaimana
anak-anak millennials dan mewakili Denny Sobat Ambiar bisa juga mengapresiasi nih karya Mas Didi yang which is itu adalah bahasa daerah, bahasa Jawa gitu ya. Nah, Mas Wiwi selaku musisi yang senior yang kami sendiri juga sangat hormati, bagaimana memandang fenomena ini, kemudian tentang, ini karyanya sangat luar biasa gitu ya. Mas Wiwi mungkin ada referensi atau ada kenangan atau mungkin catatan-catatan tersendiri mengenai fenomena Didi Kempot ini. Monggo. Dan titip satu pertanyaan, apakah memungkinkan lagunya dibawakan dalam versinya Power Slave atau rock gitu, Mas? Biar lebih membahana. Good ide. Ya. Mas Wiwi, silakan. Jadi nggak konsisten, Mbak. Mas Wiwi kayaknya ini jaringannya agak ini nih, terganggu nih. Networknya down, jadi beliau kayaknya belum bisa mendengarkan ya. Oh ya, oke. Jadi teman-teman, Mas Wiwi ini di Power Slave, beliau pemegang keyboard gitu ya. Pemain keyboard, iya, pemain keyboard, dan dia juga dalam rangka ini COVID, kemudian juga menjelang Ramadan yang puasa ini, beliau juga berkarya membuat satu buah lagu ya terkait dengan bulan puasa ini. Gitu. Nah, kalau yang bulan puasa ini, kalau Mas Didi sendiri juga banyak karyanya juga ya, Mas Gun ya. Untuk ini. Salah satunya itu Tombo Teko Loro Lunga itu. Apa Mas? Gimana Mas? Tombo Teko Loro Lunga. Loro Lunga. Tombo Teko Loro Lunga. Ya, betul, 100. Itu bisa tuh ya. Teko Loro Lunga. Iya. Oke. Nah, kayaknya kita mungkin saya boleh nanya sedikit sambil nunggu Mas Wiwi ya, nanya sama yang Mbak Ayu dari Amerika ini kan. Jolly Nabi, halo. Halo. Nggak ada. Oke. What is your next plan? Well, actually, we're working on 2 duets right now. More cover songs and a few original songs as well. So, okay. Yeah. So we really hope that you duet Christine sama Jolina. Oh gitu. Oke. Lagu campur sari? I wish kalau dikasih lagunya boleh original. Oh ya, oke. Nanti minta Mas Gun yang bikinin. Punya Mas Gun, boleh Mas Gun. Iya kan? Iya boleh tuh Mas. Weh Mas Gun, langsung follow up Mas Gun. Iya dong, aku cari boleh. Iya. Original. Iya, from Karanganyar to Houston. Nah, kalau bahasa Amerikanya Karanganyar to Houston itu. Iya kan, keren Mas. Iya. Ini saat desa dengan saya juga tuh di Karanganyar tuh Mas Gun itu. Mbak Bule gitu. Iya. Mas Wiwi sudah bisa masuk kah? Halo, Mas Wiwi masih belum? Oke, kita Mbak Nia silakan dilanjut dulu, aku koordinasi dulu. Oke. Untuk Mbak hilang tadi saya. Ya, udah ketemu Mas Wiwi. Alhamdulillah. Mas Wiwi ditemukan kembali. Jaringan yang hilang. Polsek mau Mas. Hilang. Saya datang kembali, hilang tadi. Baru nyari cendol dawet itu Mas Wiwi. Mungkin bisa diulang Mas Ideas pertanyaannya. Mas Wiwi, dari yang pembicaraan kita tadi kan musikalitas beliau, Didi Kempot, penciptaannya Mas Gun bercerita, kemudian Mbak Yanti bercerita, kemudian bagaimana diapresiasi di Amerika, kemudian Mas Denny pun yang milenial juga mengapresiasi. Gimana tanggapan Mas Wiwi terhadap fenomena ini sebagai musisi senior yang kita semua juga hormati? Monggo. Nah, hilang lagi. Jadi Mas Wiwi ini setiap dikasih pertanyaan ngilang di sinyalnya. Kalau sinyalnya hilang lapor Polsek Mas. Surat hilang ya, bikin surat hilang ya. Oke. Mungkin kalau gitu bisa di ke Mbak Yanti lagi ya yang. Ya boleh silakan Mbak. Aku koordinasi dulu. Mbak Yanti kan bisa dibilang termasuk saksi perjalanan karir almarhum. Di luar negeri ya, di Belanda dan Suriname gitu kan. Ada nggak pengalaman yang sifatnya lanjut dulu yang lain aja lah. Ya, sifatnya sangat pribadi gitu. Artinya ada pesan-pesan atau hal apa yang Mbak lihat dari sosok almarhum ini yang bikin yang Mbak lihat sebagai ini loh yang bikin dia karismanya ini keluar karena apanya gitu.
kalau pribadi Mas Kempot inginnya membudidayakan kultur dan budaya Jawa. Karena Mas Kempot tidak hanya nyanyi, Mas Kempot itu adalah penyambung sedulur Jawa sing ono nang dunya. Nah, itu ya. Artinya dia penyambung juga semua saudara Jawa yang ada di dunia. Putus-putus. Mudah-mudahan budaya Jawa ini dengan tidak adanya Mas Kempot, mudah-mudahan generasi berikutnya masih tetap bisa jadi penyambung untuk orang Jawa Suriname, Belanda, dan orang Jawa yang ada di Indonesia. Jadi yang diinginkan Mas Kempot ya sama, saya juga di sini masih ingin membudidayakan budaya Jawa, kultur Jawa. Jadi ada orang Jawa lali Jawa nih. Dan banyak sekali orang itu yang dari bawah lantas tenar terus lupa dan sombong. Dan Mas Kempot tidak seperti itu. Jadi Mas Kempot benar-benar wonge apa legowo terus apa suku blater piye Mas blater. Jadi jadi dia itu sederhana dan bisa bergaul dengan siapapun. Dari bisa bergaul dari rakyat dengan orang biasa, rakyat biasa, tukang becak sampai dengan menteri dan presiden. Iya, luar biasa sekali ya. Ya, memang luar biasa. Mas Wiwit sudah bisa Rauno Tunggali, kalau saya bilang Rauno Tunggali. Enggak tahu nanti bagaimana, dan beliau itu sangat unik dan Rauno Tunggali. Rauno Tunggali baru lagi ya. Dan enggak tahu Mas Gun dapat firasat juga sebelum beliau pergi. Sebelum beliau pergi, sepertinya teman-teman dekatnya dia juga dikasih firasat. Ya, gimana Mas Gun? Apakah ada firasat atau pertanda sebelum beliau pergi? Saya pribadi sebelum gimana Mbak? Saya pribadi saya didatangi beberapa. Oke, monggo Mas Gun, sekarang Mas Gun, monggo. Beberapa hari sebelum almarhum itu juga kita kayaknya tiba-tiba jadi satu nggak enak itu nih, perasaan nggak enak. Itu juga dibilang sama dari Sandi, pemain biola kita. Kameranya putar sedikit. Oh iya. Kameranya salah. Seperti apa tuh Mas perasaan nggak enaknya kalau bisa digambarkan? Kayak nggak tenang itu loh Mbak, nggak kayak biasanya. Beliaunya kan, apa satu bandnya ini? Ya temenku yang pemain biola juga. Sama Mas kok kok rasanya kok kayak piye gitu loh. Jadi udah ada obrolan-obrolan ya? Iya. Jadi kan pasca kita sudah kena aturan dari pemerintah, iya. Jadi Mas beliau itu almarhum tuh pengen selalu iki cah-cah ku tak kayak acara, gen supaya mangan ya gitu. Sing artine. Jadi almarhum sampai segitu Mbak. Sing artine. Artinya kan COVID-19 ini kan pandemi ini kan kita tidak bisa bekerja. Nah dia selalu dinamis memikirkan anak buah almarhum itu. Pokoknya harus ada kegiatan yang menghasilkan gitu ya. Ya, akhirnya dia buat acara kemarin YouTube, terus TV, salah satunya konser amal itu yang ya walaupun kita ada di situ kan tapi tetap Mas Dikti kan untuk bayar kita, Mbak. Bayar anak buah buat biar bisa makan gitu. Iya. Jadi dari pribadinya beliau itu malah ya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi memang sebelum malamnya, belum hari meninggalnya itu, malamnya itu dia sempat ngomong sama Mbak Ian, iki kita translate bahasa Indonesianya. Nah ya, kita itu zaman sekarang kayak susah kayak gini, kita masih hidup dengan tabungan. Bagaimana dengan seniman-seniman yang lain ya? Betul. Masih memikirkan nasib teman-teman ya? Selalu. Jadi itu hak demi Allah. Dia selalu memikirkan orang. Jadi, ya itu Tuhan ternyata ngasih dia meninggal itu hari Selasa Legi. Kata ulama-ulama itu meninggal yang paling bagus tuh Mbak. Apalagi di bulan Ramadan. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya, amin. Jadi amalan dan baik apalagi beliau ya. Setelah beliau beramal sebesar 7 miliar setengah itu. Jadi memang justru ini meninggal yang paling tepat Mbak. Dia sudah
pada puncak karirnya almarhum itu, apalagi sudah meninggalkan suatu amalan yang sekian luar biasa. Uangnya aja belum habis, aja belum habis dibagi, tapi orangnya udah meninggal. Alangkah harumnya itu. Masya Allah, itu luar biasa tuh almarhum. Ya, betul sekali. Jadi apa namanya, memang luar biasa yang dilakukan Mas Didi, apalagi untuk teman-teman musisi utamanya ya. Makanya gerakan 1000 kemarin juga kita berkolaborasi, berdonasi khususnya juga untuk para pekerja seni. Bukan hanya musik, di Jakarta begitu banyak yang terdampak juga terus terang, karena nggak bisa main lagi karena kafenya tutup atau tidak bisa berkarya. Ada penari-penari tradisional yang tidak bisa menari, mencari nafkah karena mantenannya atau jadwal apa namanya kondangan itu ditunda. Ya kita makanya bergerak untuk itu. Nah memang sepertinya jadi apa, ini jadi momen yang baik, dan apa yang dilakukan Mas Didi luar biasa, itu jadi bekal untuk di akhir luar biasa. Amin, dan ya Allah. terkait dengan itu Mas Wiwi juga mengarang nih, membuat sebuah lagu terkait dengan apa suasana di Lebaran saat ini gitu ya, suasana Lebaran. Itu lagu bercerita tentang apa tuh Mas Wiwi, dari yang Mas Wiwi ciptakan yang terakhir ini? Ya ini kan suasananya masih Ramadan, jadi apa, secara religi saya ungkapkan bahwa kita dalam kehidupan mungkin banyak salah atau apa ya, kita bertobat lah gitu, sebagai manusia gitu. Intinya seperti itu. Nah sebentar lagi kita jadi akan untuk mengajak kita semuanya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan lagu yang diciptakan oleh Mas Wiwi ya. Ini menjadi pengantar kita closing untuk yang sesi 1 ini. Nanti kita bersama-sama bareng-bareng akan bertemu di sesi berikutnya ya teman-teman. Tapi ini juga sebagai doa untuk Mas Didi gitu ya. Semoga ini apa menjadi sesuatu yang harum untuk beliau, tribut kita kali ini gitu ya. Dan ini juga menjadi amal ibadah kita semuanya untuk kita melanjutkan cita-cita beliau. Amin. Dan sebagai pembungkus doa ini, kita saksikan bersama-sama video dari lagu yang diciptakan oleh Mas Wiwi. Check it out. Hati terasa tidak menentu, setiap ku dengan hambamu. Rasa berdosa yang membelenggu karena jauhi perintahmu. Bisakah ku bersujud, mohon ampun padamu ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, atas semua dosa yang telah kulakukan di dunia. Hati terasa tidak menentu, setiap ku dengan hambamu. Rasa berdosa yang membelenggu karena jauhi perintahmu. Bisakah ku bersujud, mohon ampun
Rasa apa biasanya Isabel? Deburan ombak ini takkan kemana-mana. Hijaunya hutan ini takkan kemana-mana. Tetesan embun ini takkan kemana-mana. Megahnya gunung ini takkan kemana-mana. Indahnya negeri ini takkan kemana-mana. Menanti dengan sabar selagi Ibu Pertiwi bernafas kembali. Agar langit kembali biru, air kembali jernih, dan tanah kembali subur. Penantian yang sama juga tengah kita jalani. Penantian yang disertai harapan dan keyakinan bahwa semakin disiplin kita memisahkan diri, semakin cepat kita dapat bersatu kembali dan menikmati indahnya negeri ini. Halo, saya Erwin. Mari kita dukung gerakan Rp1.000 untuk Indonesia melawan COVID-19. Yuk, ajak suin. Different approaches for a potential vaccine against the coronavirus, cell membrane, like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. Melawan dia, virus corona, kita pasti bisa. Indonesia, kita siaga. Indonesia, kita
Indonesia siaga melawan dia virus corona. Kita pasti bisa. Indonesia kita siaga. Indonesia kita pasti bisa. Indonesia kalahkan dia. Indonesia pasti juara. Oh Indonesia pasti juara. Ayo kalahkan dia. Pasti juara. Indonesia pasti juara. Wanita cantik ini membuat Corona bertekuk lutut. Indonesia bangga. Pasti bisa. Indonesia kita siaga. Indonesia kita pasti bisa. Indonesia kalahkan dia. Indonesia pasti juara. Halo. Yes. Kemudian ada juga Mbak Ayu Asari dan juga Isabel Itrem, kemudian ada juga Dr. Lili. Selamat sore semuanya. Kita terbayang-bayang. Ya, oke. Nah, kita akan seru-seruan. Kalau tadi kita sudah mengobrol tentang Mas Didi Kempot di sesi yang pertama, yang di sesi kedua ini kita akan juga mengulas dari tamu-tamu kita ya Mbak Nia ya. Ya, betul Ya, sekali. ya. Nah, Kalau sekarang monggo. sudah ada Ibu Dr. Lili Indriani, beliau ini bisa dibilang ahli gizi gitu ya. Ya. Kita sangat terima kasih ya Ibu sudah ikut bergabung bersama kita hari ini. Karena ini kita ingin membahas berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Karena gerakan Rp1.000 untuk Indonesia ini kan memang adalah suatu kegiatan charity. Kita menggerakkan teman-teman untuk sama-sama bahu-membahu saling tolong-menolong. Untuk membantu teman-teman kita juga yang terdampak wabah ini gitu kan, pandemi COVID-19 ini. Nah mungkin kita perlu juga informasi dari Ibu dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa saja asupan atau makanan apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa meminimalisir kemungkinan untuk terkena virus gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Nia dan tim dari Gerakan 1000 untuk Indonesia. Ya, terima kasih telah diajak bergabung. Semoga dapat menambah semangat dan harapan ya untuk Indonesia kita melawan pandemi bersama. Nah dari sisi nutrisi sebenarnya karena virus corona ini belum ada anti vaksinnya, kemudian belum ada antivirusnya gitu ya, sehingga satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah gimana kita memboosting atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ada beberapa macam cara yang bisa kita tempuh, yaitu satu ya seperti safety measure yang dikeluarkan oleh WHO seperti jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang sehat selama masa karantina ini. Nah, selain makanan yang sehat itu, kita juga perlu minum hidrasi ya, istilahnya mengkonsumsi minuman cukup gitu. Kemudian di samping itu juga stay calm, nggak boleh stres. Nah, di situ kita juga bisa melakukan upaya-upaya dari sisi nutrisi ya. Kalau dari sisi nutrisi yang dianjurkan adalah untuk makan kita komposisinya sehat seimbang ya, artinya energi harus cukup. Energi itu komponennya dari karbohidrat, dari lemak dan dari protein ya. Komposisi harus seimbang. Bagaimana kita tahu komposisi itu seimbang adalah dengan sederhananya kita ambil piring makan kita bagi 4 bagian. Satu bagian kita isi karbohidrat. Karbohidrat kita bisa pilih berbagai macam sesuai dengan selera,
tetapi yang harus dipilih adalah karbohidrat yang kompleks bentuknya. Karbohidrat itu misalkan nasi, ya kalau suka pakai nasi merah, kalau nggak suka nasi putih pun tidak apa-apa sepanjang takarannya cukup ya, kira-kira 1 kepalan tangan atau 1 sendok makan ya, seperti itu. Atau kalau suka kentang, mangga tuh kentang. Kemudian kalau suka pakai mie pasta misalkan seperti itu boleh. Atau mau menggunakan umbi-umbian lain boleh, silakan. Asal ukurannya lah 1 porsi. Kemudian sisa piring 1/4 yang berikutnya adalah isinya protein. Protein itu kita pilih yang protein hewan, berasal dari hewani. Contohnya yang paling baik protein yang kita diberikan Allah kepada kita itu adalah telur. Dia tuh sangat perfect komposisi dari asam amino yang dapat berperan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita. Di samping itu juga ada daging atau ikan, kemudian unggas ya. Kita pilihan pertamanya ya daging yang sifatnya daging putih ya, daging merah apabila kita mau konsumsi paling 1 atau 2 saji per minggu seperti itu. Di samping tadi protein hewan, kita juga memerlukan protein dari sumber nabati atau tanam-tanaman. Yaitu kira-kira 1 saji kira-kira seukuran separuh tangan, jari-jari itu kita bisa ambil tempe, tahu, atau kacang-kacangan yang kita tambahkan di situ. Nah, dari sisi protein nabati ini juga kita dapat memperoleh tambahan dari si fermented soya. Seperti tempe itu bagus sekali untuk kesehatan saluran cerna karena dia juga mengandung serat. Nah, terkait dengan kesehatan saluran cerna itu, tadi kita pilihkan dari karbohidrat kompleks, itu juga dapat membantu meningkatkan imunitas karena dia akan menseimbangkan kuman normal di dalam tubuh kita sehingga imunitas kita dapat meningkat. Sisa piringnya 1/4 lagi kita isi buah dan 1/4 lagi kita isi sayur. Nah, itu tujuannya semua adalah sebenarnya kalau kita makan bervariasi seimbang, diharapkan dapat menjamin asupan dari energinya cukup, proteinnya cukup, lemaknya bagus, kemudian karbohidratnya bagus, kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu banyak terdapat pada si sayur. Oleh sebab itu dianjurkan untuk banyak-banyak mengkonsumsi sayur dengan takaran seperti yang telah saya sampaikan. Nah, kecukupan energi, kecukupan protein, pemilihan lemak yang baik di dalam makanan itu dapat membantu meningkatkan sistem imunitas. Karena nanti di dalam makanan-makanan itu kita akan jumpai mineral-mineral yang memang tugasnya berperan untuk memboosting sistem imun, seperti vitamin C, kemudian vitamin E, ya kan, kemudian vitamin D, seng, mineral dan besi dan seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk membuat makanan tersebut dapat berfungsi baik di dalam sistem imunitas, kita memerlukan minum yang cukup. Minum yang cukup seperti anjuran yang kita biasa dengar, yaitu ya secara umum sekitar 8 gelas per hari, 1,5 atau 2 liter per hari. Tetapi juga harus ingat pada pasien-pasien tertentu seperti pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung, gangguan ginjal itu kadang-kadang ada pembatasan. Nah, itu ada di area lain. Gitu ya Bu ya. Kalau berkaitan dengan bulan puasa ya, sekarang kan kita menghadapi Ramadan ini kan jadwal makannya ya sahur dan berbuka. Nah, itu kan biasanya kita tuh kalau sahur tuh termasuk saya sendiri susah gitu mau makan itu agak susah. Jadi biasanya saya cuma makan 2 butir kurma sama minum air putih yang banyak. Nah, tapi pas berbukanya udah dong semuanya yang ada kita lahap gitu. Itu mempengaruhi nggak Bu untuk tadi si pola makan yang seperti itu mempengaruhi nggak Bu untuk imunitas? Ya, terima kasih Mbak Nia. Kalau kita tetap setiap kali sebenarnya puasa kan hanya mengganti atau menggeser waktu makan. Ya, semestinya ada waktu makan di siang hari, kita geser menjadi waktu sore kalau berbuka, terus kemudian bisa snacking di antaranya, kemudian pagi. Sebenarnya sahur itu kalau dilihat dari konsepnya breakfast, dia udah masuk dalam konteks itu gitu loh. Jadi semestinya kalau kita mau tubuh kita sehat, makan di waktu sahur dengan proper juga. Artinya memenuhi unsur-unsur yang tadi saya sampaikan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang kan ada rasa ngantuk, capek, lelah dan seterusnya. Mungkin mensiasatinya Mbak Nia,
bisa kalau misalkan agak agak ya gimana ya ngantuk gitu ya, mungkin bisa ditambahkan susu atau cemilan yang benar-benar lebih sehat seperti itu. Ya. Tapi kalau aku lihat di sini ibu-ibu di sini pada semangat nih walaupun sudah sore gitu ya. Utamanya mungkin Mbak Ayu dengan Isabel ya. Karena kalau ini aku mau narik sedikit ke yang tadi terkait dengan obrolan kita yang Didi Kempot gitu ya. Yang sebelumnya. Ya, itu Mas Didi ini kan tumbuh di keluarga musisi ya. Yang saya tahu Mbak Ayu, kemudian juga Isabel itu kan juga tumbuh di keluarga yang talented banget gitu. Mungkin awalnya nih Mbak Ayu nih sebagai seorang ibu gitu, pendekatan apa yang dilakukan ke anak-anak nih mengenai talenta mereka? Karena aku tahu nih, aku pernah lihat tuh Isabel, aku lihat videonya juga, dia main musik begitu talented dan dia juga manggung juga tuh. Wih, ini Isabel dia konser nih, bikin konser itu dan sangat talented itu. Nah, Mbak Ayu sendiri pendekatannya seperti apa ke anak-anak approachingnya? Silakan Mbak Ayu. Kalau saya sih karena kebanyakan kan single parents di rumah, kan? Jadi anak-anak selalu melihat lingkungan kerja saya gitu. Jadi kadang nggak ada yang jaga di rumah, terpaksa ikut. Jadi ada di belakang panggung atau ada di lokasi syuting. Itu bukan cuma Isabel saja, tapi dari anakku yang pertama, dari Axel, Sean, Maria, Sulaiman, Isabel, Lennon. Jadi mereka tumbuhnya memang di lingkungan tempat aku bekerja. Kadang-kadang latihan sama band di rumah, papanya juga. Jadi dia udah biasa ada di lingkungan itu. Jadi nggak diarahkan secara khusus, masing-masing anak menyerap sendiri apa ketertarikan mereka. Ada yang proyeknya di belakang kamera gitu kan. Sekolahnya sinematografi. Kemudian ada yang ininya public relation. Mungkin lihat aku sering ketemu orang, sering ngobrol, mereka jadi belajar itu. Dan Isabel yang seneng musik gitu, belajar piano, itu otodidak semua, nyanyi pun begitu. Jadi tidak diarahkan untuk menjadi apa, jadi mereka sendiri secara alami berjalan serap sendiri gitu. Ya, itu seperti persis Mbah Ranto Edi Gudel. Jadi orang tua dari Mas Mami dan Mas Didi Kempot itu ya waktu kecil mereka berdua juga sering tuh ngeliat Mbah Ranto ketika konser gitu. Lah untuk Isabel sebenarnya cita-citanya apa nih kalau Isabel sendiri? Rencana mau pengen jadi musisi kah atau apa kira-kira kalau dari Isabel nih? Dari kecil sih aku selalu mau jadi penyanyi atau pemain film, lebih fokus ke nyanyi dan musik. Tapi aku juga I'm also interested in being in movies. Tapi juga kalau aside from the entertainment industry, I also want to study becoming a doctor. Wow. Ini pas banget ini. So talented ya. Oke. Waiting for you in University of Indonesia, Isabel. Kalau nggak jadi penyanyi bisa jadi dokter, tapi kalau nggak insya Allah bisa dua-duanya, jadi study dokter. Bisa. Dokter bisa banyak itu, tenang aja. Isabel, apa yang membuat Isabel itu juga semakin semangat nih? Misalnya nih, Mamah melakukan apa nih ke Isabel sehingga Isabel tambah semangat itu. Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain nih yang di rumah gitu. Silakan, apa Isabel yang membuatmu tambah semangat itu ketika Mamah melakukan apa? Aku sih dari kecil Mama selalu mengajar kayak untuk kayak she always ajak if she's singing aku nyanyi sama dia atau aku bisa nyanyi satu lagu atau bisa tolongin backing vocals, kalau enggak main piano. Jadi itu juga menolong aku belajar sama more I get the experience, so that kind of makes me more excited to like continue it and like develop my skills and kind of more confident and basically more confident in the field and kind of just learning experience. Iya. Karena kalau tadi nginget ya Mbak Nia yang kita ngobrol dengan Mbak Yanti Lesmono tadi, Mbak Yanti bilang ini memang Mas Didi ini karismanya itu bisa jadi memang tumbuh karena dari orang tuanya. Ya Mbak Yanti ya. Kalau tadi Mbak Yanti sebut juga dari Mbah Ranto itu legend banget memang gitu. Dan Mas Didi ternyata di panggung pun juga sering joke gitu ya, melawak, melucu sambil bernyanyi. Jadi hidup banget gitu kalau tadi ceritanya Mbak Yanti.
Gimana, Mbak? Ya ada pepatah bilang kan, apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Pohon, Nah, iya itu benar. aku hampir lupa, itu udah tak catat tapi lupa tak baca tadi. Nah, ini nggak jauh beda nih. Orang Jawa, Nggih. kalau orang Jawa bilang kacang gak ninggalno lanjaran. Leres sekali. Nah, itu jadi Mbak Ayu Asari dan beliau ini kan pelaku seni yang hebat banget itu. Dan memang akhirnya kalau Isabel bergerak di situ juga memang nggak jauh dari pohonnya gitu ya. Lengkap ya Mas ya. Iya. Papahnya nyanyi, musik, mamahnya Betul. di film. Jadi udah lengkap semuanya ada di situ. Betul. Lah Mbak Ayu yang dilakukan apa tuh Mbak Ayu untuk mensupport mereka? Kalau buat saya setiap anak itu khusus dan spesial buat saya, Ya. semua baik ya kan. Jadi bagaimana tugas kami, saya dan Mike, untuk anak-anak menjadi yang terbaik untuk potensi mereka. Jadi ada yang nyanyi, ada yang desainer, ada yang politisi, ya kan? Aktifnya kami sama-sama melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kita suka gitu. Jadi tidak terpaksa. Pekerjaan pun yang kita senang gitu. Jadi melakukannya itu dengan senang hati, dengan kebersamaan, dan inginnya bermanfaat gitu. Jadi yang kami tanamkan untuk anak-anak itu bagaimana untuk disiplin, tekun, mengasah diri, mengembangkan bakatnya menjadi yang terbaik untuk dirinya. Kalau Isabel misalnya mau jadi musisi, mau jadi penyanyi, atau mau jadi aktris, mau di dunia entertainer, dia harus disiplin dan tekun dan rajin. Waduh, luar biasa nih. Berat juga tuh. Kemudian dia juga ingin menjadi punya pengetahuan, punya specialty untuk menjadi dokter. Jadi itu bukan hal yang sederhana, itu bukan akademis, ya kan? Dia tahu betul kapan dia waktu untuk musik, kapan dia waktu belajar serius untuk sekolah, untuk mengejar cita-cita itu. Ya. Mbak Ayu bisa diceritain bahwa seperti halnya Mbah Ranto ke Mas Mami almarhum dan Mas Didi Kempot kan dia benar-benar ditempa di jalan gitu ya. Kalau mungkin istilahnya Mbak Ayu ditempa dengan api gitu, boleh diceritain Mbak Ayu? Ya, kalau orang Katolik bilang dibaptis kan, tapi dibaptisnya pakai api, maksudnya langsung di kalau orang Amerika bilang you baptize your children with the fire gitu. Kalau aku mereka tumbuh langsung di lapangan gitu. Mungkin aku juga backgroundnya tumbuh dan berkembang di lapangan. Jadi itu ilmu yang aku punya. Aku nggak bisa ngajarin anakku akademis gitu kan. Jadi ayo ikut aja gitu dengan kebersamaan dan melakukan hal berbarengan. Jadi mereka bisa lihat apa yang mereka suka, apa yang mereka senang, dan dari situ kita support aja gitu. Kita tinggal kasih ruang untuk mereka mengaktualisasikan dirinya. Tentu saja dengan energi kasih sayang ya, energi cinta, supaya mereka melakukannya itu tidak dengan paksaan, tetapi sesuai dengan bisa enjoy ya, dan ketertarikannya. Untuk masalah nutrisi nih Mbak Ayu, mumpung ini kan juga ada Dokter Lili nih, apakah ada nutrisi khusus juga yang Mbak Ayu, asupan gizi gitu untuk anak-anak nih, secara khusus, apalagi pengen jadi dokter nih kan nutrisi harus khusus. Saya itu selalu dipesan oleh almarhum ayah, harus kasih ASI sama anak supaya anak itu dapat asupan makanan pertamanya itu air susu ibu yang memang langsung diserapin. Semua anak-anak itu dikasih ASI minimal 2 tahun. Dan asupan makanannya juga karena ayah saya orang Sumatera dari pulau, kami sangat fanatik dengan ikan. Oh, bagus banget. Jadi selalu tuh makanan untuk otak ya, ikan, protein. Kemudian kalau ikan nggak ada ya itu telur selalu. Walaupun cuma nasi sama telur sama kecap, tapi itu proteinnya ya Bu ya. Tapi yang paling susah itu sayuran. Tapi buah masih bisa kan? Sampai bisa bercerita gimana Mama mensiasati sayuran. Jadi dari kecil yang paling saya lakukan aku amalannya. Jadi kita very picky. Jadi Mama bikinnya misalnya bikin pasta ada bolognese, itu dia ngambil sayuran terus di blender terus dimasukkan dalam saus. Jadi jadi sausnya ada vegetablesnya ya. Pintar juga mamanya. Misalnya
dibawain snack itu pernah Lennon dia dikasih snack itu yang vegetaris. Vegetable chips, jadi kita nggak tahu itu. Nggak sadar ya kalau itu ada. Very. Perlu, saya paling takut itu karena kalau nggak ada sayur kan juga bisa perutnya pencernaannya kurang Iya, bagus. iya. Sebelit ya. Iya. Juga mungkin ada masalah gitu. Jadi saya sangat ini ada jadwalnya tuh makan buah gitu, sayuran. Biasanya pagi sarapan, nanti jam berapa snacknya buah. Kalau Mbak Yanti di Belanda samakah juga untuk treatment untuk anak-anak mungkin itu untuk pilihannya makanan gitu? Ya, anak-anak kami di sini tidak setiap hari makan nasi. Jadi kadang kami makan kentang. Jadi ada apa seperti stampot atau spaghetti bolognese atau makaroni seperti itu. Dan sama seperti Mbak Ayu tadi. Jadi kalau saya bikin spaghetti, saya campur dengan sampion dan saya campur sampion is jamur ya. Terus saya campur dengan brokoli yang hijau, brokoli hijau itu dan wortel. Jadi dalam sausnya. Jadi anak-anak mau tidak mau makan mereka juga tetap sayur dan ya untungnya mereka suka juga sayur. Jadi kadang kalau saya masak apa namanya spitzkohl apa bahasa seperti buncis itu saya masak aja di air terus saya kasih garam terus saya kasih mereka sudah mereka sambil snacknya ya. Snacking ya. Emang jadi orang tua harus kreatif banget ya. Iya. Apalagi ini apa namanya sudah menjelang buka puasa gitu ya. Obrolan kita ini menarik banget ini makanan ini harus dibikin sesi tersendiri kayaknya. Dan nanti rencananya Gerakan 1000 akan membuat sesi tersendiri mengenai kuliner. Karena kalau ya jadi nanti siap-siap ya nanti membahas tentang kuliner dan ini kalau di Jakarta sudah waktunya hampir berbuka gitu. Nah, apa namanya? Kita juga akan ada ngelihat video yang bareng-bareng teman-teman sudah bikin gitu ya dari Sobat Ambyar, kemudian dari teman-teman di seluruh Indonesia menyanyikan lagu Didi Kempot gitu. Nah, nanti apa namanya? Setelah itu kita akan closing acara ini. Terima kasih untuk Mbak Yanti Lesmono dari Rotterdam, Belanda. Makasih, Mbak Ayu Asari dan Isabel sangat inspiratif sebagai seorang mam dan putranya. Semoga cita-cita bisa tercapai ya Isabel ya. Amin. Amin ya Allah. Secara khusus saya tunggu kedatangannya di Eropa ya di Belanda. Ya, secara khusus juga bisa tanya Dokter Lili tuh untuk tripsnya jadi dokter seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita closing saya mau mengumumkan nih pemenang kuis hari ini. Ada banyak sekali jawaban yang masuk nih. Nah, dan komen-komennya sangat banyak. Ada Randy Prasetyo. Yeay. Selamat Randy. Ya, dan Sata Official jawabannya adalah Suriname. Oke, ini juga lagu, ada lagunya Mas Didi dan kota di mana, bangsa di mana Mas Didi juga mengeluarkan album yang pertama. Untuk itu kita akan segera pamit. Terima kasih semuanya untuk inspirasinya, untuk berbagi kisahnya dokter Mbak ya semuanya. Dan kita berjumpa pada Gerakan 1000 YouTube Live di minggu depan. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah, sampai jumpa. Ya, dadah. Terima kasih Mbak Ayu, inspiring banget. Isabel, thank you banget. Ya. Mbak Yanti, terima kasih jauh-jauh dari Belanda. Sebukuto wistat liwati sebuati tak tekoni nanging kate batoren heteni lungamu
Lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunmu. Aku pengen ketemu senajan waktu memang sedelo kanggo tombol kangen jroning dodo. Wis tak coba laliake jenengmu saka atiku. Sak tenane aku ora ngapusi isi tresno sliramu. Lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senajan waktu mung sedelo kanggo tombol senadyan waktu mung sedelo kanggo tombol kangen jroning dodo. Mestine ati